Penjelasan ke-1 mengenai Sancita Karmapala. Sancita Karmapala adalah pahala dan dosa seseorang yang belum sempat dinikmati dan belum sempat ditebus semasa hidup di kelahiran terdahulu. Ketika orang itu meninggal, tersimpan menjadi karma wasna pada jiwanya dan akan dinikmati dan ditebus oleh jiwa itu ketika jiwa itu lahir kembali dengan badan setula barunya di kelahiran sekarang. Manusia yang telah terlengkapi dengan alat pikir pada otaknya, apabila hal-hal yang bertentangan terjadi pada dirinya dan pada diri orang lain, maka masing-masing kita, yaitu diri sendiri dan diri orang lain, mestilah mencari tahu pala atau sebab karma apa yang menyebabkan orang menjadi hidup seperti itu. Dalam kehidupan sekarang, setiap orang dapat mengalami dan melihat kehidupan yang berbeda-beda di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan sekitar mereka masing-masing. Mulai dari kelahiran, kehidupan, hingga kematian seperti contoh-contoh di bawah ini. Contoh 1. Ada anak lahir di keluarga yang orang tuanya kaya, ada anak lahir di keluarga yang orang tuanya sederhana, ada anak lahir di keluarga yang orang tuanya miskin. Contoh 2. Ada anak lahir bermental waras, ada anak lahir bermental antara waras dan gila, ada anak lahir bermental gila. Contoh 3. Ada anak lahir sehat dan anak lahir kurang sehat, ada anak lahir tidak sehat. Contoh 4. Ada anak dalam kehidupannya selalu sehat, selalu sakit, antara sehat dan sakit, lebih banyak sakitnya daripada sehat atau lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ketika di kelahiran sekarang ini, ada orang yang semenjak berada dalam kandungan ibu hingga kematiannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada yang selalu bergelimang dengan harta terus-menerus. Ada yang selalu berkelebihan dengan harta terus-menerus. Ada yang selalu berkecukupan dengan harta terus-menerus. Ada yang selalu berpas-pasan dengan harta terus-menerus. Ada yang selalu berkekurangan dengan harta terus-menerus. Ada yang selalu berhutang dengan harta terus-menerus. Kadang diselang-selingi dengan harta yang bergelimangan, harta yang berlebihan, harta yang berkecukupan, harta yang berpas-pasan, harta yang berkekurangan dan berhutang harta. Ada orang yang ketika semasa hidupnya hingga kematiannya, hidupnya selalu harmonis dengan keluarganya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Hidupnya selalu bermasalah dengan keluarganya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Hidupnya selalu diselang-selingi antara harmonis dan bermasalah dengan keluarganya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan dengan porsi yang sama dan dengan porsi yang berbeda juga. Ada orang yang lahir dengan normal badan, kurang normal badan, cacat badan, atau kembar siam. Ada orang lahir dengan berparas cantik rupa, berparas manis rupa, dan berparas buruk rupa. Ada orang yang dirinya selalu terbawa dengan kelakuan baik, kelakuan diselang-selingi antara baik dan jahat, kelakuan jahat saja. Ada orang dalam hidupnya selalu dirundung kesedihan dan kemalangan, kebahagiaan dan keberuntungan, diselang-selingi dengan kesedihan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kemalangan. Ada orang dalam hidupnya selalu selamat dari musibah, jarang selamat dari musibah, dan lain yang sejenisnya. Ada orang gampang terpengaruh dengan hasutan orang lain dan terikut berbuat kejahatan. Ada orang susah terpengaruh dengan hasutan orang lain untuk terikut berbuat kejahatan. Ada orang gampang terpengaruh kena rayuan wanita atau pria. Ada kalanya ketika orang bermasalah dengan orang jahat, tetapi tiba-tiba orang baik lain datang membela dan menyelamatkannya. Orang baik lain berpura-pura datang membela, tapi ujung-ujungnya memeras. Orang jahat lainnya datang dan ikut-ikutan melabraknya.
Ada kalanya orang baik ketika jumpa dengan orang jahat, orang jahat memperlakukannya dengan kejam tanpa belas kasihan. Orang jahat memperlakukannya dengan kejam, tapi ada rasa kasihannya juga. Orang jahat menjadi diam dan ketakutan atau melarikan diri. Orang jahat berubah menjadi orang baik, dan lain sebagainya. Ada kalanya pekerja baik, jujur, bertanggung jawab, selalu berpala baik dari majikannya dan baik juga dari karyawan yang dekat kepadanya. Selalu berpala baik dari majikannya, tapi buruk pula dari karyawan yang dekat kepadanya. Selalu berpala buruk dari majikannya dan buruk juga dari karyawan yang dekat kepadanya juga. Selalu berpala buruk dari majikannya, tapi baik dari karyawan yang dekat kepadanya. Ada kalanya kepada orang baik dalam lingkungan hidupnya, orang-orang selalu berprasangka buruk, berbicara buruk karena iri, cemburu, benci yang tak beralasan, dan ada juga iri, cemburu, benci yang beralasan. Ada kalanya orang baik dalam lingkungan hidupnya, lingkungannya selalu membawa bencana, dan ada kalanya lingkungannya jarang membawa bencana. Apakah ini semua kebetulan terjadi, atau apakah ini semua kehendak Tuhan? Kalau kebetulan terjadi, kenapa tidak terjadi kepada semua orang, hanya kepada orang tertentu saja? Kalau kehendak Tuhan, kenapa Tuhan tidak melimpahkan kepada semua orang, hanya kepada orang tertentu saja? Kenapa manusia dapat hidup seperti ini? Benarkah karena ini kehendak Tuhan? Tuhan selalu dipuja dengan menyebut Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa Tuhan tidak mengasihi dan menyayangi dengan kasih dan sayangnya yang sama kepada setiap orang, tapi memperlakukan dengan nasib yang berbeda-beda kepada setiap orang semenjak ada dalam kandungan, kelahiran, kehidupan, dan kematian? Apakah ini adil? Kalau tidak adil, apa manfaat gelar Maha Pengasih dan Penyayang? Apakah Tuhan masih pantas menyandang gelar Maha Pengasih dan Penyayang? Matahari memberikan sinarnya kepada orang baik maupun orang jahat dengan porsi panas dan durasi yang sama kepada setiap orang. Kenapa Tuhan tidak menunjukkan Maha Pengasih dan Penyayangnya yang sama dengan matahari? Padahal Tuhan bergelar Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang sudah terjadi. Kalau itu kesalahan manusia, Tuhan kan sudah tahu duluan. Mengapa Tuhan tidak mencegahnya? Jadi, apakah gunanya Tuhan bergelar Maha Tahu, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang? Oleh karena itu, orang yang bijaksana dan paham tentang karma pala tattva tidak akan cepat-cepat menuduh Tuhan atau orang lain atau lingkungan sebagai penyebab atau akibat dari Tuhan, dari orang lain, dari lingkungan. Mungkin saja ini adalah hutang pahala atau hutang dosa untuk dinikmati dan untuk ditebus oleh dirinya sendiri, seperti cerita ilustrasi di bawah ini.